kita dalam episode Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tadi Rifan dan saya sudah mengikuti upacara 17 Agustus di Wisma Indonesia. Nah, sekarang kita ngasuh dulu, kita pindah lokasi. Betul, ya. kita ngadem dulu di bawah pohon rindang. Betul, ya. ini lokasinya namanya daerah L'Enfant Plaza. Ini ada stasiun metronya, kereta bawah tanah, dan juga banyak perkantoran. Ini gedung-gedung federal, pemerintahan federal. Betul sekali. Nah, ngomongin soal Hari Kemerdekaan, kita pengen ngomongin juga dari sisi kulinernya. Biar Soalnya kalau semuanya orang terangkum. Indonesia itu pasti ngomongin soal kuliner ya pasti. Betul ya, kayak sekali. bazar tadi ya. Makanya. Nah, justru ini uniknya kuliner Indonesia, tapi sebetulnya dibawakan dengan gaya Amerika dan oleh orang Amerika. Nah, ya. yang ini makanannya makanan yang benar-benar khas Indonesia juga. Yaitu tempe. Toko koperasi di kota Asheville, North Carolina ini menjual produk-produk organik dan makanan sehat. Di antaranya tempe yang tertata rapi di lemari kaca bersuhu dingin ini. Ada beberapa merek tempe, namun yang paling laris produk lokal Smiling Harah Tempe yang dijual mentah dan juga sudah dimasak. Pemilik perusahaan tempe keluarga ini adalah pasangan suami istri Chad Oliven dan Sarah Yancy. Chad pernah belajar di Cushi Macrobiotic Institute di Massachusetts. Dari sinilah ia mempelajari proses peragian dan bagaimana membuat tempe. Tempe I really liked, and it really stood out as a product that was really good, fresh and homemade, but there wasn't really a product on the market that we could buy at the store that we liked. So we made it for ourselves at home, and then with our community in Asheville the way it is and appreciating local made food. Tahun 2009, Chad dan istri mendirikan Smiling Harah Tempe yang artinya perut bahagia. Ribuan produk tempe mereka dipasok ke berbagai restoran dan toko, tidak hanya di kota Asheville, tapi juga di sejumlah daerah di kawasan Amerika bagian selatan. Even though their price point's a little higher because they're a small local company, their tempeh sells like crazy here. I mean, we're doing orders every week. Now that they've started to do marinated tempehs, not just the frozen plain tempehs, those have really taken off. So yeah, it sells really well. Selama beberapa tahun terakhir, Smiling Harah Tempe yang memiliki 6 karyawan ini memproduksi tempe di tempat ini. Namun, mulai awal bulan Mei tahun ini, produksi dipindahkan ke tempat baru yang lebih besar di daerah Barnesville, sekitar 25 km dari Asheville. Smiling Harah Tempe tidak hanya memproduksi tempe dari bahan kedelai, tapi juga dari bahan lain yang tidak lazim digunakan oleh produsen tempe di Indonesia, seperti kacang tolo dan polong hitam. Banyak konsumen yang senang dengan tempe non-kedelai ini. It's particularly good. It's got a more texture, is more like a chicken texture. It's very good. Usaha tempe kini menjadi tumpuan hidup Chad dan keluarganya. Namun lebih dari itu, baginya, tempe juga menjadi jendela untuk mengenal Indonesia. Hello Indonesia, please welcome me. It would be an honor to come to your country, to learn tempe, to learn bamboo, to learn your culture, and to bring it back and share it with my fellow Americans. Dari Asheville, North Carolina, Supriyono dan Alam Burhanan melaporkan. Masih membawa semangat kemerdekaan. ya. Kalau misalnya ngomongin soal kemerdekaan, kita ingat-ingat juga jasa para pahlawan yang dulu juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Atau juga kalau misalnya masa kini, konteksnya adalah orang-orang yang Indonesianis. Nah, Ya. itu dia mereka yang punya kecintaan terhadap Indonesia, walaupun sebenarnya mereka bukan orang Indonesia. Betul. Nah, ini ada sekelompok Peace Corps ya. Jadi mereka adalah relawan yang diterjunkan oleh Peace Corps tahun 1963 sampai 65. Ini merupakan Peace Corps pertama Amerika yang bertugas di Indonesia. Satu persatu mereka menceritakan pengalaman masa lalu. 53 tahun yang silam, mereka adalah anak-anak muda Amerika yang terpanggil oleh seruan Presiden John F. Kennedy untuk mengabdi negara dengan menjadi relawan Peace Corps di Indonesia. Tugas utama mereka menjadi pelatih olahraga di Indonesia untuk menghadapi Olimpiade musim panas 1964 di Jepang. I did clinics in swimming, track and field, and basketball. Mereka bertemu kembali setelah lama meninggalkan Indonesia. Dari 17 relawan Peace Corps angkatan pertama di Indonesia, hanya 6 orang yang bisa hadir di acara temu kangen yang berlangsung 2 hari ini. Some of the others I've seen once or in a while,
But most of them I haven't seen for 50 years. Dalam suasana santai, Bob Decken, alumni relawan Peace Corps yang dulu ditempatkan di kota Semarang, membuka temu kangen hari pertama yang bercerita tentang kenangan abadi selama saya menjadi relawan Peace Corps. Banyak kenangan lucu dan konyol, meski ada juga kenangan buruk. Good Morning, Mr. Paul is a memoir of a young Peace Corps volunteer following President John F. Kennedy's challenge to serve his country by serving others between 1963 and 1965 in Indonesia. His idealistic desire to serve is tempered when he faces resistance and threats from the communists, fomenting civil unrest at the time in Indonesia's history. Suasana politik Indonesia waktu itu sedang bergejolak. Partai Komunis Indonesia bersaing dengan kekuatan politik yang lain untuk memperkuat posisinya dan mengusung sentimen anti-Amerika yang dianggap sebagai negara imperialis. Ketika suasana politik semakin memanas tahun 1965, mereka meninggalkan Indonesia. Pada tahun itu juga, program Peace Corps di Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan Presiden Soekarno dan Presiden John F. Kennedy dihentikan. Waktu 2 tahun di Indonesia hanyalah persinggahan sejenak dari perjalanan hidup mereka yang panjang. I enjoy my experiences and truly I don't think I would have ever had the life I had, and I hope there are some people from Indonesia that would say they benefited from knowing us, you know. Being in Indonesia was more of what I got back than anything that I gave. Dari Smoky Mountain, North Carolina, Supriyono dan Alam Burhanan, VOA. Iya, kita harus contoh semangat mereka untuk mencintai Indonesia ya. Betul. Kita juga harus seperti itu. Apalagi kita memang orang Indonesia. Iya, jangan sampai nanti kita ke bule-bulean ya. Nggak Nah, bisa, nggak boleh jangan ya. sampai. Mereka sudah masih sangat fasih bahasa Indonesia. Betul sekali. Kalau gitu sahabat dunia kita istirahat dulu. Ya. Nanti kita bakal balik lagi dengan cerita-cerita tentang kuliner Indonesia. Wow. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia kita.